Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mengikuti seleksi anggota KPPS Pemilu 2024. Nah, apabila ada tes seleksinya, teman-teman harus belajar mempelajari apa itu KPPS. Nah, di sini teman-teman saya akan berbagi sharing uji coba tes kompetensi dasar tentang KPPS Pemilu 2024. Kita coba ya. Nah, ini soalnya teman-teman. Kita coba mulai. Nah, di sini teman-teman yang tentunya yang memiliki pendaftar yang banyak, teman-teman ya. Nanti akan ada yang namanya seleksi. Nah, apabila ada seleksi tes kompetensi dasar, kayak seperti ujian biasa gitu ya, beberapa soal, teman-teman harus persiapan dari sekarang. Nah, di sini saya akan kita coba belajar bersama ya teman-teman ya. Nah, oke, kita coba soalnya yang pertama. Waktunya 14 menit, teman-teman. Oke, yang pertama. Apa singkatan dari KPPS? KPPS itu adalah singkatan dari Komisi Penyelenggara Pemilu. Nah, ini mungkin ya jawabannya. Nah, teman-teman ngecek aja jawabannya. Kemudian kita cek soal selanjutnya. Tugas utama KPPS adalah mencoblos calon, menyelenggarakan pemilu, mengawasi kampanye. Kalau mengawasi itu panwas ya, panwas namanya. Menetapkan hasil pemilu, menerima uang. Nah, ini yang menyelenggarakan. Kalau yang menetapkan nanti ada ya. Antara KPU tentunya yang menetapkan. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah anggota KPPS di setiap TPS? Nah, kalau KPPS sendiri pasti anggotanya ada 7 orang. Kecuali kalau di sininya ditambah sama linmas ataupun anggota keamanan ya 2 orang. Jadi jumlahnya 9. Selanjutnya, apa fungsi TPS dalam pemilu? TPS itu adalah tempat penghitungan suara ya, udah ini aja ya. Menetapkan calon, mengawasi parpol, tempat pemungutan suara, berarti ini aja jawabannya. Kemudian soal selanjutnya, TPS merupakan singkatan dari ya ini ya, tempat pemungutan suara. Kemudian selanjutnya, apa yang harus dilakukan pemilih di TPS? Mengamati, menyelenggarakan, mencetak, menentukan, menjadi saksi ya, mengamati pemungutan suara ya. Tentunya sambil mencoblos, nantinya sudah dicoblos, nanti mengamati bagaimana prosesnya dari mulai pengambilan surat suara sampai pencoblosan sampai mencelupkan ke tinta. Selanjutnya pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional? Ya, KPU ya yang bertanggung jawab. KPU. Kapan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dilaksanakan? Ya, setiap 5 tahun sekali. 10 tahun kan berarti gak mungkin ya, itu 2 periode. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemilu 2024? Pemilihan umum tentunya, yang terdiri dari ya pemilihan presiden, legislatif, tapi tidak dengan kepala daerah. Berarti jawabannya yang A ya. Kita klik soal selanjutnya. Berapa periode jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia? 2 periode ya. Ada yang pengen 3 periode, itu gak bisa ya. Karena emang dari undang-undangnya 2 periode itu 10 tahun tuh udah maksimal, udah harus ada perubahan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan surat suara pada pemilu? Surat suara yaitu kertas yang berisi para calon ya, baik calon presiden ataupun DPR, DPD, seperti ini ya jawabannya. Surat untuk menentukan masa depan. Nah, ya maksudnya apa ini? Oke, selanjutnya, bagaimana cara pemilih menyalurkan hak suaranya? Tentu saja dengan mencoblos, kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
Ya, jawabannya. Soal selanjutnya, apa akibat tidak menggunakan hak pilih golput? Nah, menyesal 5 tahun ke depan. Dapat memilih kapan saja, dikenai sanksi, tidak dapat menggunakan layanan publik, mendapatkan hadiah. Ya, harusnya sih dikenai sanksi ya. Saya pilih ini aja. Sayang banget itu satu suara kalau gak digunain kan itu menentukan masa depan Indonesia loh. Jadi jangan sampai ada yang golput untuk tahun 2024. Wajib yang sudah termasuk DPT itu memilih semuanya ya. Kita ini memilih gak tiap hari kok, cuma 5 tahun sekali. Jangan biarkan surat suara kita itu hilang begitu saja. Kemudian nomor berapa? 15. Siapa yang memiliki hak memilih dalam pemilu? Ya tentunya semua warga Indonesia teman-teman ya. Gak mungkin warga yang terlibat kasus hukum, yang sudah dipenjara jadi pemilih. Kalau di Indonesia yang udah dipenjara bisa jadi para wakil rakyat. Nah, itu ya yang aneh ya, aneh. Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan quick count dalam pemilu? Yaitu adalah perhitungan cepat hasil pemilu. Bukan kalau yang B metode pencoblosan yang cepat. Salah semuanya. Jadi quick count itu ada quick itu cepat ya. Kalau count itu adalah perhitungan. Jadi penghitungan cepat hasil pemilu. Soal selanjutnya. Berapa jumlah calon presiden pemilu 2024? Ada 3 ya. Ada Pak Anies, ada Pak Gemoy, kemudian juga ada Pak Ganjar. Oke, wah waktunya 9 menit lagi teman-teman ini. Apa peran Bawaslu dalam pemilu? Bawaslu Badan Pengawas Pemilu, yaitu mengawasi berarti ya. Nah, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan debat Capres-Cawapres? A. Pertandingan sepak bola. B. Pertemuan para pemilih. C. Diskusi terbuka antara calon presiden dan wakil presiden. E. Evaluasi kinerja KPPS. D. Uji nyali keberanian Capres-Cawapres. Diskusi terbuka. Nah ini bagus ya. Jadi kalau teman-teman mau menentukan pilihan, lihat aja ketika saat mereka berdiskusi di debat Capres dan Cawapresnya ya. Kelihatan siapa yang berwawasan, siapa yang memiliki ide inovatif perubahan atau apa ya. Cari aja di sana. Ini 20 teman-teman. Nomor 19. Apa yang harus dilakukan KPPS jika terjadi ketidakpuasan atau protes dari pemilih di TPS? Nah, kita jangan sampai salah tanggap ya teman-teman. Yang pertama kita catat dulu, kemudian laporkan. Laporkannya kemana? Di sana kan nanti ada PPS, ada kemudian nomor 21. Apa yang dilakukan KPPS saat pemilih datang ke TPS? Ya, kita beri dulu surat suaranya ya. Kalau mencoblos nanti pasti mengawasi keamanan, tidak menghitung suara. Ini kalau TPS datang, kalau pemilih ya, maka kita kasih surat suara. Oke, kita kumpulkan teman-teman, waktunya hampir habis. Yakin?